Ada. Ya. Udah, ya, baik, bismillah. Yang pertama, tanda wafat yang baik itu bukan kayak tadi yang disebutkan tadi itu. Saya kasih cerita ini deh, simple. Para wali Allah itu meninggalnya semuanya tragis. Para wali Allah. Nggak ada yang meninggalnya sujud. Justru yang meninggalnya lagi sholat, sujud, itu level rendahan. Husnul khotimah tapi level rendahan. Bapak siap nggak kalau matinya ketabrak kontainer? Belum tentu, Pak. Para wali Allah tuh meninggalnya sakit loh. Gus Dur tuh komplikasi, Pak. Abah Guru Sekumpul, Guru Zaini, Martapura, itu meninggalnya sakit, Pak. Sakitnya parah. Padahal orang yang tiap hari selawat, tiap hari zikir, orangnya sangat soleh, baik dengan tetangga. Wali Allah tuh dunia jadi ujian. Makanya suatu saat pernah ditanya, tolong doakan saya guru supaya jadi orang soleh yang dicintai Allah. Ditawain, Pak. Emang sanggup? Sanggup nggak? Sanggup nggak nerima ujian dari Allah dan wafatnya begitu? Jadi rumusnya, orang yang wafatnya husnul khotimah bukan selamanya kalau sujud itu pasti husnul khotimah. Ini fenomena yang di Indonesia aja deh. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kan ustadz biasa, Pak. Mohon maaf, alumni Darul Qolam kalau nggak salah. Cuman di TV aja begitu. Meninggalnya nabrak motor. Kecelakaan tunggal. Kan pikiran orang mah, ustadz kok ketabrakannya matinya begitu tragis. Hati-hati loh. Ketika wafat, yang mengantarkan jenazahnya berapa banyak orang, Pak? Di situ tanda orangnya itu orang baik, Pak. Jadi orang wafat baik itu bukan berarti wafatnya di tempat, nah itu. Dan ada orang yang wafatnya di tempat maksiat juga belum tentu. Itu berarti tandanya dia kotor atau jelek, belum. Disitulah harus banyak baik sangka. Latihan baik sangka dengan orang lain, begitu ya. Banyak. Saya perhatikan satu-satu. Saya kasih contoh. Al-Hallaj, wali besar pada abad 4 Hijriah, meninggalnya apa, Pak? Dipenggal lehernya. Dipancung, Pak, oleh penguasa lehernya. Mau sanggup kita begitu jadi kekasih Allah, wafatnya begitu diuji. Kenapa? Para wali Allah jadi contoh orang yang paling tabah menerima takdir Allah. Lah kita kan belum tentu tabah yang begitu. Jadi levelnya masih dikasih level yang rendahan gitu. Lagi sholat ampeg, sesak napas, mati. Ya masih mending lah matinya di masjid. Tapi itu masih level rendahan bagi kalangan wali. Bagi kalangan orang yang dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul pengen pahit hidupnya, ya ikutin para nabi dan rasul. Nabi itu gimana nggak pedih, Pak? Sakit Nabi itu. Sebelum meninggalnya sakit dulu. Apa dulu? Lah orang kita mah enak. Lagi ngaji Quran, qori meninggal. Kagak makin sakit lagi. Iya kan? Terus saya tanya, lebih mulia Nabi apa orang yang tadi? Yang lagi qori itu meninggal, kagak ngerasa sakit sekalipun langsung meninggal aja. Lebih mulia Nabi apa orang tadi? Nah Rasul. Tapi Rasul wafatnya sakit dulu berapa hari lah. Sakit dulu. Yang orang tadi cuma qori panggilan biasa, Pak. Wafatnya lebih menderita mana? Rasulullah sampai menjerit. As-shalah, ya Allah, ya umatku jangan tinggalkan salat dan macamnya gitu. Banyak kita yang kadang-kadang tertipu daya dengan fenomena kematian memang supaya menipu daya manusia itu. Kenapa kok Allah ciptakan begitu? Supaya manusia banyak baik sangka dengan orang lain. Nah itu. Nah, yang kedua, bagi orang non-muslim, dunia ini memang surganya. Apa yang dia cari, kontan dikasih. Karena nggak ada lagi kenikmatan di akhirat buat mereka, nggak ada. Ditutup oleh Allah serapet-rapetnya. Jadi dunia, jadi wajar kalau ngelihat orang yang tidak beriman kepada Allah, rumahnya sampai 7 lantai misalnya, atau asetnya banyak, wajar, nggak usah iri. Yang begitu nanti akan kita punya di surga. Karena orang yang beriman itu diuji dulu oleh Allah di dunia. Kata Nabi dalam hadis, iza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta dengan hambanya, diuji oleh Allah subhanahu. Kalau sabar, dicintai Allah. Kalau tidak sabar, dicintai setan. Berarti ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen jadi orang yang betul-betul dicintai Allah, maka sabar setiap ketemu ujian dari Allah subhanahu. Kalau ketemu orang, atau dalam pikiran kita mengatakan, udah nggak usah sholat. Karena sholat juga nggak bikin kita kaya. Harusnya yang ditanamkan dalam hati begini. Yang maha kaya hanya Allah. Coba di dunia, ada nggak Pak contoh? Orang kerja mati-matian tetap susah. Ada nggak? Ada, Pak. Banyak contohnya begitu. Bangkrut terus. Nah sekarang yang buat kaya, rajin kerja, apa Allah yang buat kaya? Kalau rajin kerja harusnya secara nalar. Orang yang tadi kan harusnya banyak duit. Kenapa bangkrut terus? Kan begitu.
Ada lagi satu, yang membuat orang mati jatuh dari lantainya, atau Allahnya yang membuat orang meninggal? Nah Allahnya Pak. Betapa banyak orang yang mati dari lantai 3, ternyata masih hidup juga tetap. Karena memang belum ajalnya, belum waktunya. Kasus kemarin deh, corona. Ya kan Pak? Udah kena 2 kali, diagnosa 2 kali, masih hidup aja, sampai sekarang sehat. Yang kagak, sekali kena, lewat Pak. Berarti kan bukan itunya yang membuat, tapi Allah yang punya peran penting mengatur kehidupan manusia. Jadi sandaran kita yang pertama adalah bagaimana yang maha kaya hanya Allah, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdiu ya Mu'id, yang Ghaniyul mutlak hanya Allah, yang kalau kita sekarang kaya, itu bukan kaya yang hakiki, tapi kaya yang sementara. Betapa banyak orang kaya dirubah oleh Allah sekejap mata jadi bangkrut. Nggak punya apa-apa, ditinggalkan semuanya. Dan itu sudah banyak dicontohkan oleh umat-umat terdahulu, terutama umatnya Nabi Musa. Siapa Pak? Itu yang dipendam di bumi itu. Nah itu Pak. Sekejap mata langsung luluh lantah itu. Kalau Allah sudah tidak suka dan sudah takabur, tidak syukur kepada Allah Subhanahu. Saya yakin deh sepanjang syukurnya kepada Allah intens, sabar. Kata saya materi mah nggak perlu banyak, yang penting cukup. Ya, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, udah cukup Pak.